Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan Riayah Muslimah bisa menyapa teman-teman semua. Salam serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan teman-teman, nama aku Suneri. Aku yang akan mandu nih teman-teman dan menemani teman-teman berbincang-bincang hangat perihal hijrah di channel Riayah Muslimah Official. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan supaya kita terus semangat upload video lainnya, dan semoga video-video kita bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita juga punya beberapa sosial media lainnya, yaitu Facebook dan Instagram. Teman-teman bisa ikuti dan follow akunnya. Baik teman-teman, berbicara tentang hijrah nih tema kita kali ini, bincang-bincang hangat kita kali ini nggak asing banget ya gitu kan, udah nggak asing lagi gitu kan di tengah kita, apalagi kita sebagai seorang muslim. Bahkan baginda Rasulullah sudah mencontohkan apa itu hijrah. Hijrah menurut bahasa yaitu berpindah, atau gitu kan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bisa kita artikan nih saat ini yaitu berubah dari perbuatan yang kurang baik ke perbuatan yang lebih baik lagi. Dan masya Allah ya, fenomena hijrah yang luar biasa, gelombang hijrah yang terjadi di masyarakat saat ini gitu kan, dan kita harus mensyukuri dan patut kita syukuri bahwa mereka para pemuda-pemudi mulai mencari jati diri mereka sebagai seorang muslim. Dan berbicara tentang proses hijrah nih teman-teman, pasti setiap orang berbeda-beda ya dalam proses hijrahnya. Toh nggak bisa kita pukul rata, semua harus gitu kan ya. Sebab ada yang cepat baik, ada yang masih kurang baik, dan ada yang masih lama baiknya. Jadi kita nggak bisa pukul rata, semua orang harus kayak gitu. Dan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia gitu kan ya, terlebih dia berubah atau enggak itu kembali ke diri dia, dan Allah yang maha memberikan hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Dan hal-hal yang kadang membuat seseorang enggan atau enggak mau melakukan hijrah, kadang merasa bahwa dirinya tuh enggak pantas gitu, ngerasa kayak aku nggak pantas deh buat hijrah gitu kan ya, sholat aja masih bolong-bolong, ngaji aja belum lancar, dan lainnya misalkan. Padahal Allah itu nggak melihat masa lalu seseorang, yang Allah lihat itu bagaimana ia bersungguh-sungguh buat berubah gitu kan ya. Allah senantiasa menerima taubat-taubat hambanya teman-teman, kalau kita memang benar-benar serius gitu kan yang mau berubah. Bahas tentang enggannya hijrah tadi, aku sendiri pun merasakan banget teman-teman dalam awal-awal proses hijrah, ngerasa dimana kayak aku nggak pantas deh gitu kan, ngerasa takut dibilang so alim, takut dibilang apaan sih gitu, jangan so suci gitu, takut. Kadang ada pergolakan yang aku rasain saat itu gitu kan. Aku bahkan tipikal orang yang lumayan lama gitu, butuh waktu lama untuk memutuskan hijrah. Aku butuh waktu 3 tahun buat meyakinkan diri aku bahwa aku siap hijrah, dan aku siap buat berubah lebih baik lagi untuk mengenal Islam secara keseluruhan atau secara kafah. Dan nggak bisa kita pungkiri juga ya teman-teman, pasti ada penolakan gitu kan, penolakan tersendiri gitu kan dalam diri kita sendiri, baik teman maupun keluarga gitu kan ya, yang dulu ngerasa dulu gini boleh, sekarang nggak boleh gitu kan, yang dulunya pacaran sekarang coba menghindari pacaran, yang dulu tidak menutup aurat berusaha menutup aurat. Nah itu kadang kalau kita belum yakin, kadang menjadi pergolakan tersendiri gitu kan, jadi kayak ngerasa apa-apa nggak boleh gitu kan ya. Padahal di balik larangan Allah di situ pasti ada hikmahnya gitu kan ya. Contohnya kalau Allah larang pasti ada mudarat di situ, tapi ketika Allah perintahkan pasti ada hikmah gitu kan ya, dan ada rahmat di situ.
Dan salah satu hal juga gitu kan yang membuat aku yakin buat hijrah dan menutup aurat gitu kan, salah satunya aku pernah dengar salah satu ustadz mengatakan bahwa ketika kita gitu kan ya berkeinginan atau dalam hati kita ngerasa aku pengen berubah lebih baik gitu kan ya, itu tandanya Allah lagi sayang sama kita. Jadi kayak ngerasa oh iya nih gitu kan ya, aku pengen lebih baik, berarti tandanya Allah lagi sayang nih sama aku, kenapa aku nggak ambil gitu. Dan contoh persamaan antara wanita yang menutup aurat dan tidak menutup aurat yaitu seperti permen yang terbuka bungkusnya dan permen yang masih tertutup gitu kan. Kedua permen tersebut taruh di lantai gitu kan, ditaruh di lantai, dan permen yang terbuka banyak dihinggapi semut gitu kan, berbeda dengan permen yang tertutup. Dari kedua video tersebut aku ngerasa oh ternyata ini loh gitu, ternyata ketika kita berubah lebih baik itu tandanya Allah lagi sayang sama kita gitu kan ya. Dan perbedaan persamaan permen tadi juga ngerasa bahwa ternyata ketika kita menutup aurat, ternyata kita bisa lebih dihargai dan dihormati gitu kan oleh orang-orang sekitar gitu. Jadi ngerasa dari situ aku ngerasa ternyata penting banget nih yang namanya dakwah gitu kan ya. Seseorang bisa terketuk oleh siapa aja gitu kan ya, oleh bagaimana gitu caranya gitu. Bagaimana caranya tergantung Allah memberikan hidayah tersebut. Tapi dari video kedua video itu ngerasa bahwa oh ternyata penting banget gitu dakwah. Dan hal yang aku dapetin setelah hijrah gitu kan ya, bonus yang bisa kita dapetin juga setelah hijrah yaitu ketenangan. Itu yang masya Allah, yang dulu yang aku nggak punya sekarang aku punya gitu kan ya, masya Allah banget. Yang dulu sering khawatir gimana nih jodoh belum dateng gitu kan, gimana nih gitu kan ya, aku belum punya kerjaan gitu kan ya, yang dulu sering khawatir gimana nih aku nggak punya uang gitu kan. Dan itu berubah gitu kan, ngerasa kayak ya udah gitu ngalir aja. Insya Allah takdir Allah terbaik dan tugas kita hanya berikhtiar dan berusaha untuk menjemput semuanya gitu. Oke, bahas-bahas hijrah nih teman-teman. Riayah Muslimah kan udah upload nih beberapa video gitu kan ya, udah posting beberapa video tentang hijrah, yaitu hijrah diri, hijrah akhlak, hijrah pekerjaan, dan hijrah cinta. Dari keempat tema tersebut, mana nih yang paling menarik menurut teman-teman? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman juga bisa komen, teh ini videonya gini loh. Nah, supaya kita juga bisa terus memperbaiki gitu kan ya. Dan semoga video-video kita disukai teman-teman dan bisa teman-teman ambil ibroh dan atau pelajarannya gitu kan dari video-video tersebut. Oke, kita bahas ya teman-teman, mulai dari hijrah diri, akhlak, pekerjaan, dan cinta. Hijrah diri dan akhlak mungkin satu paket ya teman-teman, nggak bisa dipisahkan gitu kan ya. Contoh hijrah diri ya paling menonjol yaitu ketika kita berhijrah, awal-awal berhijrah yaitu penampilan yang dulunya membukakan aurat sekarang mencoba menutup aurat gitu kan ya. Dan akhlak yang dulunya mungkin kayak di depan laki-laki tertawa sampai terbahak-bahak dan sekarang coba dikontrol gitu kan ya, ternyata oh gini loh gitu kan ya akhlaknya seorang muslimah, oh gini loh yang harus dilakukan sebagai seorang muslimah gitu kan ya. Contoh akhlak juga menjaga rasa malunya sebagai seorang muslimah gitu kan ya. Yang dulunya sering kayak main gitu kan, deket akrab sama laki-laki, coba sekarang merasa kayaknya antara laki-laki dan perempuan itu harusnya dijaga deh gitu kan ya, karena ngerasa oh inilah gitu kan akhlaknya seorang muslimah. Dan perubahan akhlak juga yang terlihat perubahannya mungkin ya nih teman-teman, kayak ngerasa yang dulunya kita gitu kan ya kurang nurut sama orang tua, sok sekarang kita rubah dan kita lebih nurut lagi sama orang tua. Yang dulunya kurang baik hubungannya sama teman-teman kita perbaiki gitu kan ya, dan yang dulunya kayak kita ngerasa kayak kurang baik juga sama lingkungan sekitar, coba kita rubah lagi gitu kan ya, mulai dari teman, orang tua, dan lingkungan sekitar juga gitu kan ya, kita rubah gitu kan dengan akhlak kita. Oh nih hasil hijrah kita nih gitu kan, kita merubah diri, merubah akhlak dan lain-lainnya. Dan selanjutnya tentang hijrah pekerjaan nih teman-teman. Hijrah pekerjaan juga banyak ya teman-teman, yang awalnya bekerja di tempat yang kurang aman sekarang pindah ke tempat yang lebih aman. Yang dulunya bekerja di tempat yang kurang menjaga aurat kita coba kita hijrah gitu kan ya ke tempat pekerjaan yang bisa menjaga aurat kita. Dan yang dulunya pekerjaannya haram, kita rubah ke pekerjaan yang hijrah gitu kan, kita hijrah ke pekerjaan yang halal dan lebih baik lagi. Insya Allah ada kebaikan di situ, walau kayak ngerasa ada apa ya problem-problem yang datang gitu. Contohnya apa ya, itu ngerasa kayak kok aku dulu kerja di situ sebelum hijrah gajinya gede, kok di sini kayak ngerasa
jadi berkurang gitu kan ya, gaji jadi lebih sedikit atau lebih kecil gajinya gitu kan, tapi insya Allah nggak apa-apa gitu kan ya. Ada kebaikan kok gitu kan ya, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena kalau kita bandingkan ya, nikmat dunia sama nikmat akhirat itu benar-benar jauh gitu kan, nggak bisa kita samakan secara logika yang kasat mata kita lihat gitu kan ya. Walaupun kita terlihat bahwa gaji di sana lebih besar, tapi kalau misalnya banyak mudarat di sana, buat apa kita lakuin gitu kan ya, kita nggak bakal mendapatkan keberkahan gitu. Jadi intinya kejar akhirat, insya Allah gitu kan, dunia bakal ngikutin. Kalau kita ngejar dunia kayak ngerasa besar di mata kita, dan akhirat malah menjauh dari kita gitu. Jadi intinya terus semangat ya, walaupun ya nggak sebesar dulu gajinya, tapi insya Allah ada kebaikan di situ. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman, yaitu bahas tentang hijrah cinta. Masya Allah ya, pembahasan hijrah cinta adalah permasalahan yang kadang banyak sekali diperbincangkan gitu kan ya. Dan apa sih yang harus kita hijrahkan gitu kan dalam perihal mencintai gitu ya. Salah satunya kita rubah persepsi kita dalam mencintai gitu. Yang dulunya mencintai karena nafsu belaka, kita libatkan Allah sekarang di dalamnya ya. Salah satunya kita berusaha mencintai Allah yang dulunya menjauh, yang dulunya sedikit menjauh, kita berusaha mendekati Allah dan berusaha mencintai Allah dan Rasulullah. Ketika kita sudah bisa menempatkan gitu kan ya hati kita dan cinta kita untuk siapa, yaitu untuk Allah dan Rasulullah, maka boleh kita menempatkan selanjutnya, yaitu orang tua, saudara dan lainnya. Dan kadang yang dulunya kita kurang mencintai orang tua gitu kan, kurang akur sama orang tua, sekarang kita berusaha menghijrahkan cinta kita mencintai orang tua karena Allah gitu kan, dan mencintai keluarga kita juga karena Allah. Allah yang menggenggam, Allah yang mempunyai gitu kan ya apa-apa yang ada di langit dan bumi, dan kita selaku umatnya yang mencintai pun harus karena Allah. Dan salah satu permasalahan yang kadang terjadi juga permasalahan cinta ke pasangan gitu kan ya. Baik yang mengatakan bahwa mengatasnamakan cinta walaupun itu lewat jalur pacaran, padahal nggak ada cinta atau cinta ke lawan jenis atau pasangan jikalau tidak terikat pernikahan gitu. Karena orang yang serius benar-benar sayang sama kamu pasti bakal halalin kamu, nggak bakal berani sentuh kamu, pegang kamu kalau belum ada ikatan pernikahan. Oke, Masya Allah banget ya teman-teman dari pembahasan tadi gitu kan, pembahasan yang panjang kali lebar, kita sharing bareng-bareng. Semoga pembahasan itu bisa teman-teman ambil ibrohnya, terutama aku juga nih, pelajaran buat aku sendiri. Aku ngerasa mulai dari sekarang kita harus terus memperbaiki diri gitu kan ya, karena tugas kita adalah terus belajar dan terus memperbaiki diri. Oke teman-teman, karena udah di penghujung video, Masya Allah, aku mau kasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang lihat video ini, buat terus semangat berhijrah gitu kan ya. Salah satu hal-hal yang bisa menguatkan kita dalam hijrah, yaitu yang pertama terus mengingatkan diri kepada Allah dan kita luruskan niat hijrah kita buat Allah. Terus yang kedua, jangan lupa terus menuntut ilmu dan duduk-duduk di majelis ilmu ya. Walaupun sekarang kita di tengah pandemi gitu kan ya, kita nggak bisa bertutur sapa gitu kan langsung bertemu dengan sahabat-sahabat kita gitu kan, sahabat-sahabat lillah, tapi insya Allah ketika kita rajin menuntut ilmu walaupun via online, itu tidak mengurangi berkah kita menuntut ilmu. Jadi tetap semangat ya. Terus yang ketiga itu dekatkan diri kita ke orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah gitu, karena insya Allah, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa agama seseorang itu bagaimana agama teman dekatnya. Jadi kalau kita mau lihat berapa baiknya kita, maka lihat teman-teman kita sekeliling kita, mereka berusaha memperbaiki diri enggak gitu. Jadi penting banget nih teman-teman buat teman-teman cari sahabat gitu kan, teman terbaik yang sama-sama mau hijrah juga. Terus yang selanjutnya yaitu terus semangat gitu kan, menerapkan apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang kita pelajari ketika kita mencari jati diri kita sebagai seorang muslimah, dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dan lainnya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman yang nonton bisa mengambil ibrohnya dan bisa kita saling berbagi, sharing-sharing lah gitu, sharing-sharing pengalaman kita tentang hijrah. Dan aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa terus dukung kita, terus dukung channel Riaya Muslimah Official di YouTube-nya, Facebook-nya, dan Instagram-nya.
Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua. Dan akhir kata aku Suneri mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.